Somalia. Mendengar nama negara itu, tentu saja hal pertama yang datang di kepala kita adalah perompak. Somalia memang tidak lepas dari image bajak laut sejak tahun 1991, di mana negara ini dilanda perang saudara. Tentu saja ada yang bertanya, mengapa Somalia tidak bisa mengatasi perompak yang menjadi momok di negara mereka? Padahal, keberadaan perompak ini tentu merugikan Somalia, mulai dari bidang pariwisata, bisnis, transportasi, dan masih banyak hal lainnya tidak lancar karena kehadiran dari perompak. Nah, sulitnya mengatasi perompak Somalia ini ada hubungannya dengan kekuatan militer negara tersebut yang akan kita bahas dalam video kali ini. Untuk melihat kekuatan militer dari Somalia, kita bisa mulai dari personil militer dan juga budget militer yang dimiliki oleh Somalia. Dalam data yang didapatkan, kondisi kekuatan militer dari Somalia memang sangat minimalis. Personil militernya cuma 0,1% dari total populasi Somalia yang mencapai 19,3 juta jiwa, yaitu cuma 17.500 personil. Personil ini merupakan personil aktif semua. Jadi, Somalia tidak memiliki satupun cadangan dan juga paramiliter. Jadi, 17.500 orang inilah yang kemudian menjadi tulang punggung militer Somalia dalam mengatasi berbagai hal, termasuk perompak dan juga terorisme. Kemudian, jika pindah ke wilayah budget militer, kondisi yang sama tetap didapatkan. Somalia cuma bisa merogoh koceknya hingga mencapai 143,5 juta US dollar atau 2,2 triliun rupiah. Jika dihitung berdasarkan GDP dari Somalia yang mencapai 117 triliun rupiah, negara ini hanya menggelontorkan dana mencapai 1,9% dari GDP mereka untuk militer. Apakah budget militernya bisa ditambah kalau begitu? Tentu saja jawabannya adalah tidak, sebab sampai sekarang Somalia masih berfokus melakukan perbaikan ekonomi yang terus memburuk di sana. Dalam sebuah berita, bahkan dikabarkan kalau banyak warga Somalia yang sedang mengalami kelaparan ekstrim. Bahkan angka kemiskinan di Somalia masih tinggi, yaitu 54,4%. Jadi tentu tidak memungkinkan untuk menambah budget militer. Setelah membahas personil dan juga budget yang bisa dikeluarkan, mari kita lanjut untuk melihat alutsista yang digunakan oleh Somalia. Angkatan Darat Somalia tidak memiliki alutsista canggih seperti tank, penembak artileri, ataupun peluncur roket. Dari data yang didapatkan, Somalia cuma punya 3.712 unit kendaraan lapis baja. Kendaraan lapis baja ini pun adalah versi jadul, yaitu BTR-70 dari Uni Soviet yang dikeluarkan pada tahun 1972. Kemudian di Angkatan Laut, Somalia juga tidak memiliki kapal perang seperti frigate, destroyer, apalagi kapal selam. Dari apa yang diketahui, Somalia cuma punya 11 unit kapal patroli berjenis Onuk MRTP-16 yang merupakan pabrikan Uni Soviet. Di masa lalu, Somalia pernah punya kapal perang yang mumpuni seperti Osa Class yang merupakan perahu peluncur roket pada tahun 1960. Lagi-lagi, alutsista ini adalah alutsista pabrikan Uni Soviet. Jika pindah ke Angkatan Udara, Somalia lebih menyedihkan lagi karena tidak memiliki satupun pesawat untuk digunakan, entah itu jet tempur, bahkan helikopter. Padahal dulunya Somalia sempat memiliki jet tempur mutakhir pada zamannya, seperti MiG-17F Fresco yang berlaku sebagai kapal serang dan pengebom merupakan pabrikan Uni Soviet juga. Dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Somalia sekarang, seperti yang kita barusan lihat, wajar jika Somalia bertengger di urutan 143 dari 145 negara dalam hal kekuatan militer. Makanya jika ditanya, mengapa Somalia tidak bisa mengatasi perompak secara mandiri? Jawabannya jelas, karena kekuatan militer yang lemah. Nah, jika kembali lagi dalam pembahasan kekuatan militer, jika diperhatikan lebih lanjut, kita bisa melihat kalau di semua lini alutsista yang dimiliki oleh Somalia memiliki kesamaan, yaitu dibuat oleh Uni Soviet. Dalam hubungan kedua negara, Somalia dan Uni Soviet punya sejarah panjang yang juga berhubungan dengan maraknya aksi perompakan di Laut Somalia. Dalam sejarahnya saat masa ekspansi bangsa Eropa ke seluruh dunia, Somalia merupakan tanah jajahan dari Inggris dan juga Italia. Kemudian pada tahun 1960, akhirnya Somalia mendapat kemerdekaannya dan mengangkat
Aden Abdul Omar Dar sebagai presiden pertama. Kemudian pada tahun 1967 digantikan oleh Abdi Rashid Ali Sermark. Sejak merdeka dari penjajah, Somalia adalah negara yang dekat dengan kubu Uni Soviet. Makanya tadi kita lihat banyaknya alutsista militer yang digunakan oleh Somalia berasal dari Uni Soviet. Pada masa ini Somalia merupakan negara privilege tinggi di Afrika karena bisa bersekutu dengan Uni Soviet yang jadi salah satu negara pemenang Perang Dunia Kedua. Sayangnya nasib baik bagi Somalia tidak berjalan lama. Pada tahun 1969, nasib buruk menimpa Presiden kedua Somalia, Abdi Rashid Ali Sermark, yang ditembak hingga meninggal oleh pengawalnya sendiri. Kemudian sehari setelah pemakamannya, kudeta militer pun terjadi dan membawa nama Mohamed Siad Barre sebagai pemimpin baru Somalia. Dalam pemerintahan Siad Barre, pria yang lahir pada tahun 1909 tersebut merupakan sosok yang agresif dan langsung membuat Somalia berperang melawan negara tetangga seperti Ethiopia dalam perang Ogaden. Di perang ini, Somalia tidak hanya mengalami kekalahan, tapi juga mengalami putus hubungan dengan Uni Soviet. Secara instan, Somalia langsung mengalami guncangan besar-besaran di sektor ekonomi dan keamanan. Makanya pada tahun 1991, perang saudara di Somalia pecah yang makin memperburuk keadaan. Pada awalnya, orang-orang yang tinggal di pesisir pantai Somalia masih bisa makan dan hidup tenang karena makanan dari hasil laut. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena masalah baru, di mana kapal ikan asing dengan kapasitas jauh lebih besar mulai datang menangkap ikan di perairan Somalia. Dan yang paling miris adalah kelakuan beberapa oknum dari Italia yang membuang limbah beracun di perairan Somalia. Keadaan yang carut-marut inilah yang kemudian mendorong warga Somalia di pesisir yang dulunya merupakan nelayan berubah profesi menjadi perompak hingga sekarang. Pada awalnya skala perompakan yang dilakukan sangat kecil, hanya beranggotakan 5 hingga 7 orang dan menargetkan kapal-kapal kecil. Namun sekarang, perompak Somalia sudah berkembang pesat yang bisa membawa 2 hingga 3 kapal dalam sekali beraksi dengan menargetkan kapal-kapal yang lebih besar dan tentu saja lebih menguntungkan. Dari yang awalnya pembajakan ini hanya menghasilkan $300, kemudian pernah mencetak rekor di tahun 2011 dengan menghasilkan hingga $214 miliar saat menyandra kapal dagang besar dari Yunani. Dari tahun ke tahun, profesi sebagai bajak laut di Somalia pun makin marak dan diminati oleh banyak orang karena dianggap menjanjikan. Kegiatan perompak Somalia memang sangat strategis secara geografis karena mereka berada di dekat Teluk Aden, jalur laut terpendek yang menghubungkan Eropa dan Asia. Kehidupan para perompak di Somalia juga tidak kalah menarik. Banyak dari mereka yang menjadi orang kaya dan memiliki rumah mewah. Makanya dengan mudah, bajak laut menjadi salah satu pilihan karir. Bahkan ada beberapa mantan polisi dan tentara Somalia yang ikut menjadi bajak laut karena uang. Jadi tidak heran jika bajak laut menjadi cita-cita yang diinginkan oleh anak-anak di Somalia. Hal ini tentu saja menyedihkan ya, karena tidak mungkin perompak bisa memajukan Somalia. Apalagi sekarang, Somalia juga tengah dilanda krisis kepentingan dalam negara dengan hadirnya kelompok ekstremis Islam Al-Shabaab yang memicu perang saudara hingga sekarang. Kelompok inilah yang kemudian terus dilawan oleh pasukan elit dari Somalia, bahkan dalam kondisi kekeringan terburuk Somalia yang terjadi pada akhir tahun 2022. Dengan semua hal ini yang terjadi di Somalia, negara ini memang sulit untuk keluar dari lingkaran kekacauan. Bajak laut dan kelompok ekstremis Al-Shabaab yang ada di sana adalah momok yang sulit untuk dihilangkan. Makanya, banyak negara yang sekarang memberikan bantuan pada Somalia untuk menyelesaikan permasalahan dengan 2 kelompok tersebut. Contohnya adalah China dan Rusia yang siap mengirimkan senjata pada Somalia untuk menghadapi musuh. Kemudian Amerika yang memberikan bantuan berupa pelatihan militer. Semoga saja dengan adanya bantuan ini, perang saudara yang terjadi di sana bisa dihentikan dan kehidupan di Somalia menjadi membaik.